Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang OOP atau Object Oriented Programming. OOP adalah paradigma pemrograman yang mengorganisir kode ke dalam objek-objek. Ini membuat kode kita lebih terstruktur, mudah dipahami, dan mudah dikembangkan. Ada 7 konsep utama yang akan kita bahas. Yang pertama, kelas dan objek. Yang kedua adalah konstruktor, yang ketiga adalah method, yang keempat encapsulation, yang kelima inheritance, yang keenam polymorphisms, dan yang terakhir abstraction. Semua konsep ini akan kita terapkan langsung ke dalam satu program yang utuh. Yang pertama itu adalah kelas dan objek. Kelas itu ibarat cetakan atau blueprint. Kalau kita mau bikin data kendaraan, kita perlu dulu cetakannya, yaitu kelas kendaraan. Di dalam kelas ini kita definisikan atribut-atribut yang dimiliki kendaraan seperti nomor plat, merek, tahun produksi, warna. Berikut dengan tipe datanya, string, integer, dan string. Nah, objek itu adalah hasil cetakan dari kelas tadi. Misalnya kita bikin satu objek mobil Toyota Avanza. Itu adalah objek dari kelas kendaraannya. Objeknya berikut dengan kelasnya nomor plat, objeknya berikut dengan kelasnya dari merek, dan begitu pun seterusnya. Berikut adalah konstruktor. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara mengisi data ke objek saat pertama kali dibuat? Jawabannya adalah konstruktor. Konstruktor adalah metode khusus yang otomatis dipanggil saat kita membuat objek baru dengan keyword new. Namanya harus sama persis dengan nama kelasnya. Perhatikan keyword this. Ini digunakan untuk membedakan antara parameter konstruktor dengan field milik kelas. This nomor plat artinya field ini memiliki objek ini, sedangkan nomor plat tanpa this itu parameter yang masuk dari kelas berikut. Di kelas mobil kita pakai keyword sub untuk memanggil konstruktor parentsnya, yaitu kendaraan. Jadi data umum seperti plat, merek, tahun produksi, warna, itu memakai keyword super, dan kita terhubung dengan file konstruktor yang ini. Sedangkan seperti data khusus seperti jumlah pintu, tipe BBM itu diisi sendiri, tidak memakai konstruktor parents. Nah, yang berikutnya adalah metode. Metode adalah fungsi atau aksi yang bisa dilakukan oleh sebuah objek. Ada metode yang mengembalikan nilai pakai return dan ada yang tidak pakai, yaitu memakai void. Untuk memakai return adalah dengan cara metode hitung umur. Metode hitung umur ini menggunakan return untuk mengembalikan tipe data integer dengan cara menghitung umur dari tahun 2026 dikurangi tahun produksi. Nah, sedangkan untuk metode tampilkan info ini menggunakan void. Metode ini tidak mengembalikan nilai apapun, hanya mencetak informasi ke layar atau terminal. Lalu selanjutnya adalah encapsulation. Encapsulation artinya kita membungkus data dan menyembunyikannya dari luar. Caranya, fieldnya dibuat private. Lalu kita sediakan getter dan setter sebagai pintu akses. Kalau kita coba akses langsung misalnya mobil nomor plat, itu akan error. Nah, jadi kita harus pakai mobil.get nomor plat untuk mengambil data nomor plat. Nah, kenapa sih kita harus pakai encapsulation? Kita bisa menambahkan validasi jika kita menggunakan encapsulation. Contohnya, kita encapsulation di set tahun produksi ini. Ini menggunakan if else untuk mengecek apakah tahunnya itu valid atau tidak valid dengan cara jika tahun produksinya lebih dari 1900 dan tahun produksinya kurang dari 2026, maka tahun produksinya akan dicetak. Sedangkan jika tahun produksinya kurang dari 1900 dan tahun produksinya lebih dari 2006, maka tahun produksinya akan dinilai tidak valid. Inheritance yaitu adalah pewarisan atau memungkinkan sebuah kelas mewarisi sifat dari kelas lain. Kelas akan mendapat semua field dan metode dari kelas induk. Berikut adalah inheritance dari program mobil.java, mengambil data dari kendaraan.java. Tetapi setiap subclass mempunyai field dan metode tambahan sendiri. Untuk di mobil ini mempunyai metode jumlah pintu dan tipe BBM. Nah, untuk truk ini mempunyai inheritance kapasitas muatan dan jumlah roda. Untuk motor mempunyai inheritance cc mesin dan jenis motor. Tetapi untuk data nomor plat, merek, tahun produksi, dan warna tetap mengambil dari parentsnya, yaitu kendaraan. Nah, selanjutnya yang menarik adalah polymorphisms. Polymorphisms artinya satu bentuk banyak perilaku. Ini adalah konsep yang paling powerful di OOP. Perhatikan metode hitung pajak dari motor.java ini. Metode hitung pajak ini menggunakan kelas hitung pajak.
Tetapi cara perhitungannya itu berbeda dari untuk mobil. Tetap menggunakan kelas hitung pajak tetapi dengan cara perhitungan yang berbeda. Begitupun dengan truk. Nah, berbeda kan dengan motor dan mobil sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat di main program. Nah, untuk di main program ini, kita tetap menggunakan kelas hitung total pajak. Nah, inilah kekuatan dari polymorphism. Kita tidak perlu cek jika ini mobil, kita hitung pakai rumus A, jika itu mobil pakai rumus B, dan jika itu truk kita pakai rumus C. Semuanya bisa langsung terhitung dengan menggunakan polymorphism, tetapi dengan satu nama kelas yang sama, yaitu hitung pajak. Nah, nanti dia akan ditentukan dari jenis kendaraan yang sudah terdaftar masing-masing di kode-kode sebelumnya. Selanjutnya itu adalah abstrak. Terakhir adalah abstraction. Abstraction artinya kita menyembunyikan detail implementasi dan hanya menampilkan yang penting. Kelas kendaraan kita buat sebagai abstrak kelas. Artinya kendaraan tidak bisa dibuat objeknya secara langsung. New kendaraan itu akan error. Kenapa? Karena kendaraan itu terlalu umum. Yang nyata itu mobil, motor, terkendaraan hanya jadi template yang memaksa semua subkelasnya untuk mengaplikasikan metode tersebut. Jadi abstrak itu seperti kontrak. Jadi kalau kamu mau bagian dari keluarga kendaraan, kamu harus bisa memberitahu jenismu dan menghitung pajakmu dan merek dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan melakukan demo program. Nah, jadi sistem data kendaraan ini berfungsi sebagai menu pertama, tampilkan semua kendaraan. Nah, di sini tampilan semua kendaraan dari itu jenis, nomor plat, merek, tahun, warna, umur, status aktif, pajak, sesi mesin, jenis manual itu akan ada. Dan itu akan ditampilkan semua di menu pertama. Menu kedua, itu adalah nama kendaraan. Jenis kendaraannya apa, nomor platnya berapa, terus mereknya apa, tahun berapa, warnanya apa, jumlah pintunya berapa, tipe BBM-nya apa. Jadi semua data bisa kita isi secara mandiri. Nah, kalau berhasil nanti akan ada pemberitahuan seperti ini, kendaraan berhasil ditambahkan. Selalu lanjutnya cari kendaraan. Contoh, kita mau cari kendaraan ini. Kita cukup memasukkan nomor plat, nanti data tersebut, data dari kalau tidak ada, datanya tidak akan ditemukan. Nah, jika datanya itu ada, maka di menu ketiga ini dia akan keluar. Dari nomor plat berikut, jenisnya apa, merek apa, tahun, warna, dan lain-lain sebagainya itu. Nah, sekarang selanjutnya itu menu keempat, hitung total pajak. Seperti yang sebelumnya kita bahas, polymorphism in action. Pajak dari mobil, motor, dan truk setiap jenis kendaraan itu berbeda, tidak menghasilkan jumlah yang sama tergantung dari rumus yang dipakai. Jadi setiap jenis punya rumus yang berbeda-beda. Baik, kita sudah membahas ketujuh konsep OOP dan menerapkannya langsung ke dalam sistem data kendaraan. Mari kita rekap. Kelas dan objek, blueprint dan instansia, konstruktor, inisialisasi objek, metode perilaku objek, encapsulation data tersembunyi tetapi bisa didapatkan dengan cara getter dan setter, inheritance variasi what parents ke child, polymorphism satu metode tetapi banyak bentuk, abstraction sembunyikan detail dan tampilkan yang penting. Semua konsep ini saling terhubung dan bekerja sama untuk membuat kode yang bersih, terstruktur, dan scalable. Demikian tutorial dari OOP atau Object Oriented Programming. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.